Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai rumah atau tempat usaha yang ditaburi tanah kuburan atau benda klinik lainnya tetapi tidak berbekas fisiknya nggih. Nah, ini lanjutan dari video saya yang telah lalu ya, yang mana kalau itu kan bisa dilihat tanahnya, ada bekas gundukan tanahnya dan juga bunganya. Nah, ini tidak ada bekasnya. Lalu bagaimana cara mendeteksinya, kemudian cara mengatasinya, dan ciri-ciri dari rumah atau tempat usaha yang dirasakan. Monggo disimak dulur, barangkali panjenengan pernah mengalami hal ini. Ini sebagai bentuk ikhtiar saja nggih. Yang selanjutnya saya kembalikan lagi kepada panjenengan. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, jika rumah atau tempat usaha ya mungkin dicurigai disebari tanah kuburan ataupun benda-benda klinik lainnya, pernah mungkin melihat sekilas ada orang yang pernah melakukan itu tetapi samar-samar ya, tetapi setelah dilihat dicari itu tidak ada bekasnya, atau mungkin merasa ciri-ciri yang saya sampaikan ini ada pada panjenengan ya, kemudian mencurigai apakah rumah atau tempat usaha panjenengan itu ada yang nyinggoli ya istilahnya. Nah, itu bagaimana cara mengetahuinya atau mendeteksinya, kemudian apa yang harus kita lakukan jika itu benar. Nah, ini sebagai referensi saja nggih dulur, apa yang saya sampaikan ini kalau kasus atau kejadiannya ringan kemungkinan bisa diatasi. Tapi kalau sudah pada taraf yang sedang maupun berat ya nggak bisa diatasi sendiri, maka mau tidak mau ya panjenengan meminta bantuan pada yang benar-benar ahlinya, yang lebih tahu, yang panjenengan percaya nggih, umpamanya guru spiritual panjenengan kah ya, peruqyah kah, ahli supranatural kah, atau orang tua yang paham dengan energi tersebut, yang bisa ngerasa ya. Nah, ciri-cirinya rumah atau tempat usaha yang ditaburi tanah kuburan atau benda-benda klinik yang tidak berbekas. Jadi tidak tahu bekasnya itu tidak ada gitu loh, tapi merasakan seperti hal ini. Cara mendeteksinya gimana ya? Jadi ciri-cirinya itu nggih, yang pertama itu sudah pasti suasana rumahnya itu berat atau tidak nyaman. Maksudnya gimana? Maksudnya gini dulu, rumah panjenengan ventilasinya itu sudah mencukupi ya, sudah sesuai standar, tetapi tetap saja rumah itu terasa pengap ya. Atau kalau dalam keadaan sepi ya, tidak peduli pagi, siang, sore ya, itu rasanya mencekam. Apalagi kalau malam, hawanya itu sudah berbeda sekali. Padahal awalnya ya tidak seperti itu kok merasakan hal seperti itu, gitu loh dulur. Nah, itu yang pertama cirinya. Kemudian yang kedua, penghuni itu sering sakit atau tertimpa musibah atau gampang sial ya. Nah, contohnya gini, merasakan sakit tanpa penyebab medis yang jelas. Jadi kalau periksa ke dokter itu enggak ada penyakitnya, paling dianggap sebagai kecapean ya, butuh istirahat ya, seperti itu. Tetapi yang dirasakan itu sebenarnya lebih dari itu. Kemudian sering sekali mimpi buruk ya. Tidur itu sebenarnya juga sudah prepare, artinya sudah berdoa, cuci kaki, tetapi ini kok sering tetap aja mimpi buruk. Padahal juga tidak mengingat hal-hal yang tidak mengenakan, juga tidak habis nonton film, sinetron atau lainnya, enggak, dalam posisi netral ya, tetapi sering sekali mimpi buruk. Kemudian merasa rezeki itu macet, enggak seperti biasanya, makin hari makin terpuruk. Sudah mengupayakan segala cara ya, usaha itu selalu gagal tanpa alasan yang logis. Jadi seperti menemui jalan buntu, apapun yang dilakukan itu tetap tidak ada hasilnya.
Kemudian ciri yang ketiga itu perubahan perilaku penghuninya. Contohnya emosi yang mudah sekali meledak. Kemudian sedikit saja ya permasalahan itu sudah bertengkar. Padahal itu hal yang sepele. Sering cekcok. Kemudian ada anggota keluarga di mana yang tadinya itu rutin menjalankan ibadah ya, tidak seperti biasanya dulu. Satu rumah itu kayak malas-malasan, tidak mau melakukan ibadah. Kalaupun mau itu jarang sekali. Tidak seperti biasanya, artinya aktivitas kerohaniannya itu tidak seperti biasanya. Ini mengalami penurunan. Rasa malas ya, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Dan ciri yang keempat itu gangguan gaib yang khas. Contohnya seperti mendengar suara bisikan ataupun derap langkah yang tidak berwujud, mencium bau-bauan yang tidak wajar ya, anyir baunya, atau sering nemu binatang misterius yang mana kalau di logika mungkin toh ada binatang kayak gini di rumah. Nah ya gitu loh. Pada rumah tidak di area persawahan, rumah selalu bersih ya, tapi ada binatang aneh yang mungkin panjenengan sendiri juga nggak tahu ini binatang apa ini, sering muncul di sudut-sudut ruangan tertentu ya, dan kalau dicari itu nggak ada. Nah itu cirinya. Nah kemudian gimana cara mendeteksinya, gimana cara mengetahuinya? Kalau ada beberapa ciri tersebut yang dialami, gimana tahu kalau rumah tersebut mungkin pernah disebari tanah kuburan, pernah dilempari benda-benda asing tetapi dicari tidak ada ya, tengah malam mungkin ada suara kayak meletus tor gitu, tapi besoknya dicari genting juga utuh, tidak ada apa-apa, padahal jelas-jelas itu mengenai genting rumah, tidak ada bekasnya apapun ya. Cara mendeteksinya dulur, yang pertama panjenengan bisa coba taruh mangkok yang berisi garam grosok yang dilarutkan dalam air itu di sudut rumah nggih, dicampur dengan daun bidara. Nah itu lihat apakah mudah keruh ya. Seharusnya dalam jangka waktu 3 hari itu tidak, tetapi sebelum 3 hari ini keruh sekali tanpa ada pencampuran apapun ya. Nah, berarti menandakan itu ada nih. Kalau airnya keruhnya karena lama nggak diganti ya wajar. Ini kurang dari 3 hari keruh ya. Berarti pertanda ada. Kemudian panjenengan bisa coba menggantungkan cermin di tempat tertentu dulur. Yang panjenengan rasa kayaknya di sini kok berbeda ya ruangannya daripada yang lainnya ya. Bisa di ruang tamu bisa, kemudian bisa di dapur atau kamar yang mungkin jarang panjenengan buat aktivitas atau panjenengan masuki ya, atau tempat menyimpan barang ya, gudang ya. Coba taruh cerminnya di situ, apakah sering retak atau menguning ya. Semakin sering retak ya itu semakin energinya kuat. Tetapi kalau cerminnya nggak ngapa-ngapain juga tidak berwarna, itu berarti menandakan tidak ada apa-apa. Kemudian cara berikutnya panjenengan bisa menggunakan metode membunyikan media ayat-ayat suci atau lagu-lagu rohani atau mantra-mantra apapun ya menurut keyakinan panjenengan nggih. Nah, apabila panjenengan istilahnya nyetel membunyikan itu, kemudian ada reaksi tertentu, misalkan ya tiba-tiba ada suara, kemudian mungkin lampu tiba-tiba berkedip, kedap-kedip, atau kemudian panjenengan mencium bau ya, itu adalah tanda reaksi, berarti ada gangguan. Karena kalau menurut keyakinan pemeluk agama, setiap membacakan bacaan doa tertentu, mantra ataupun puji-pujian rohani itu bisa memunculkan reaksi mereka yang tujuannya itu mengganggu. Kemudian bisa juga panjenengan menggunakan lidi atau pendulum. Dalam tradisi kejawen gitu lur, bisa menggunakan lidi atau telur
untuk ngenalke energi negatif. Kalau lidi itu bergetar nggih, obah, atau telur itu pecah, atau telur itu busuk padahal telur itu baru, sebenarnya belum waktunya busuk. Nah, berarti itu tanda adanya gangguan nggih. Kemudian kalau panjenengan masih belum yakin dengan apa yang panjenengan lakukan serangkaian ini, nah panjenengan bisa ngundang ustadz kah, atau kiai, atau ahli supranatural, pendeta, peruqyah, atau orang tua yang bisa ngerasa energi kui mau, untuk ikut bisa merasakan apa yang terjadi di tempat panjenengan. Nah, pertanyaannya, lalu apa yang harus dilakukan jika memang benar adanya gangguan itu ada dan serangkaian yang dilakukan itu juga seperti apa yang saya sampaikan? Nah, harus gimana ini cara mengatasinya? Kalau panjenengan yakin pada diri panjenengan sendiri, dulur, panjenengan mencoba mengatasinya sendiri nggih. Ini sebagai bentuk ikhtiar panjenengan untuk nangani permasalahan panjenengan ya. Panjenengan bisa lakukan menabur garam grosok dicampur daun bidara nggih. Kalau ndak ada bisa daun kelor, kalau ndak ada bisa daun sirih, itu ditabur di sekeliling rumah. Berikutnya, panjenengan juga harus sering rutin doa nggih, dan rumahnya itu sering dibuat ibadah ya. Syukur-syukur panjenengan ada rezeki kecil-kecilan, ngundang kanan kirinya ya, selamatan kecil-kecilan ya dulur, untuk tolak bala. Dan jangan lupa setiap selamatan gitu lur, setiap mengadakan selamatan yang tujuannya untuk tolak bala itu jangan dilupakan jenang sengkolonya nggih. Nah, cara buatnya gimana? Sudah ada di video saya, silakan dicari. Lalu yang berikutnya adalah tutup celah batin semuanya. Bagaimana caranya? Dengan tidak mudah emosi, dengan tidak membuka aib atau apa yang terjadi pada diri panjenengan, dan menjaga energi baik. Kenapa toh? Penting ini dulur ya. Orang kalau merasa dirinya terganggu, apalagi diganggu hal-hal yang semacam tidak kasat mata ya, kok panjenengan cerita-ceritakan, ini nanti seandainya gangguannya kecil malah bisa melebar. Kenapa? Karena dia mendengarkan apa yang menjadi omongan panjenengan akan diwujudkan. Dan juga kadang yang paling banyak adalah ditambah-tambahi omongan. Orang yang gak suka pada jenengan pasti malah ngeden-ngedeni. Yang terjadi apa? Tambah khawatir, tambah ketakutan. Akhirnya apa? Energi panjenengan ini ngabar. Akhirnya panjenengan tidak bisa mengontrol diri panjenengan sendiri. Makanya menutup aib apa yang terjadi pada diri panjenengan itu sangat penting. Jangan mudah emosi, jangan mudah terpancing, dan tetap menjaga energi baik panjenengan. Dari serangkaian yang saya sampaikan ini, apakah benar-benar ampuh Mbak Fitka? Jawabannya adalah tergantung. Kenapa? Itu tergantung panjenengan dulur. Gini nggih, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita nggih, itu terkadang itu memang Tuhan mengizinkan, menguji kita apakah kita ini mampu atau tidak. Kalaupun dulur tidak bisa mengatasi permasalahan itu, panggah diganggu dengan segala cara, dilakukan panggah hae diganggu, maka itu sudah bukan menjadi urusan panjenengan, tetapi urusan orang yang mencelakai panjenengan melalui yang tidak kasat mata itu tadi. Itu urusannya dia dengan Tuhan ya. Jadi segala penderitaan yang panjenengan alami itu nanti dia juga akan mengalami atau akan ngunduh apa yang dia perbuat pada panjenengan. Gak usah wedi. Kenapa? Karena karma itu ada. Walaupun panjenengan tidak tahu siapa pelakunya, tapi di dunia ini tidak ada perbuatan sedikit pun yang tidak ada balasannya. Itu pasti. Kalau tidak mengenai dirinya, yang ditakutkan adalah mengenai keturunannya. Jadi hati-hati dengan perbuatan-perbuatan, walaupun tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan Maha Tahu.
Mudah-mudahan panjenengan semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian nggih. Kalaupun mengalami hal-hal yang seperti ini, bisa panjenengan atasi dengan solusi-solusi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu kepanjangan, ini hanya untuk sebagai penegasan. Saya Fitri Ika, salam Rahayu.